selamat datang di Universitas HKBP Nomensen Medan. Tempat bertumbuhnya generasi unggul dan berprestasi. Sebagai salah satu perguruan tinggi yang telah berdiri selama puluhan tahun, Universitas HKBP Nomensen Medan terus berkomitmen menciptakan lulusan yang unggul, berkarakter, dan siap bersaing di dunia kerja maupun dunia pendidikan. Dengan lingkungan belajar yang nyaman, fasilitas yang memadai, dikelilingi lingkungan yang asri, rindang, dan nyaman, Universitas HKBP Nomensen Medan menghadirkan suasana belajar yang mendukung kreativitas, inovasi, serta semangat mahasiswa dalam meraih prestasi. Salah satu program studi yang turut berkontribusi dalam mencetak generasi masa depan adalah program studi Pendidikan Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Julius Marbun, dosen tetap pada program studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nomensen. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah alat-alat ukur fisika dengan kode IF 1438240 yang saya ampu pada semester 4 program studi pendidikan fisika dengan mata kuliah wajib berbobot 2 SKS yang dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri atas 14 kali tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas konsep dasar sistem pengukuran, karakteristik alat ukur, teknik pengukuran, analisis ketidakpastian dan kesalahan pengukuran, serta pengolahan data hasil pengukuran. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep pengukuran, menganalisis data hasil pengukuran, serta menggunakan alat ukur fisika secara tepat. Pada pertemuan ini, saya akan menyampaikan materi terkait presisi, akurasi, sensitivitas, kalibrasi, dan sumber kesalahan pengukuran yang merupakan bagian dari CPMK 4, yaitu mahasiswa mampu menganalisis tingkat presisi dan akurasi data hasil pengukuran berdasarkan karakteristik alat ukur. Setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu membedakan presisi dan akurasi serta menjelaskan pentingnya sensitivitas dan kalibrasi, mengidentifikasi sumber kesalahan pengukuran serta menganalisis data hasil pengukuran secara kritis. Untuk mencapai capaian tersebut, saya menerapkan pendekatan student-centered learning dengan model case method. Model ini dipadukan dengan metode ceramah, interaktif, diskusi, tanya jawab, presentasi, dan analisis studi kasus. Kegiatan pembelajaran diawali dengan apersepsi, dilanjutkan dengan eksplorasi konsep, diskusi kelompok, presentasi hasil diskusi, pemberian umpan balik, dan diakhiri dengan refleksi, sehingga mahasiswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara autentik dan berkelanjutan melalui observasi, sikap, partisipasi, diskusi, kuis, penugasan, presentasi, UTS, dan UAS dengan komposisi 15% sikap, 15% kuis, 30% keterampilan, 20% UTS, dan 20% UAS. Pada video ini, saya akan memperlihatkan implementasi pembelajaran berdasarkan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada tahap delivery, saya menyampaikan materi secara sistematis sesuai RPS. Pada tahap interaction, saya membangun komunikasi dua arah melalui diskusi, tanya jawab, dan analisis studi kasus sehingga mahasiswa aktif berpikir kritis dan berkolaborasi. Selanjutnya, pada tahap assessment, saya melakukan penilaian melalui observasi, partisipasi, penugasan, dan evaluasi formatif untuk mengukur capaian pembelajaran. Berikut ini adalah tayangan video pelaksanaan pembelajaran sebagai implementasi Tridharma perguruan tinggi pada bidang pendidikan dan pengajaran. Semoga tayangan ini memberikan gambaran mengenai pembelajaran yang aktif, efektif, berpusat pada mahasiswa, dan berorientasi pada capaian pembelajaran. Demikian pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih. Horas. Selamat siang semua. Siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita memulai perkuliahan kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, ini absennya silakan. Isi absennya.
Nah, di hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Mana perkuliahan kita hari ini terkait dari minggu lalu masalah alat-alat ukur fisika. Nah, berbicara terkait ini, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita juga sudah bahas gimana sebenarnya alat ukur fisika ini. Nah, berbicara terkait alat ukur ini, ada hal yang perlu kita ingat bersama. Hal-hal tersebut terkait masalah yang namanya presisi, akurasi, sensitivitas alat, kalibrasi, dan sumber kesalahan pengukuran. Kenapa ini perlu? Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana ada yang namanya angka penting. Kemudian kesalahan-kesalahan dalam pengukuran ketika kita mengukur berulang kali. Nah, disinilah lebih dalam dibahas. Kita akan ulang kembali bagaimana materi ini kita hubungkan dengan yang namanya capaian pembelajaran. Khususnya capaian pembelajaran di yang 4, CPMK 4, menganalisis presisi dan akurasi data hasil pengukuran. Sebagai kamu calon guru, nantinya ketika juga mempersiapkan bagaimana ini mengajarkan kepada siswa, atau kamu juga melakukan percobaan ini, supaya jangan banyak kesalahan-kesalahan, maka kita perlu belajar dulu mendalami materi ini supaya lebih paham. Bagaimana kira-kira? Bisa kita lanjut? Bisa. Kita akan lanjut. Nah, tadi kita sudah membahas terkait yang namanya presisi, akurasi, sensitivitas itu. Nah, di akurasi ini adalah bagaimana tingkat kedekatan hasil. Artinya apa? Ketika kita mengukur hasilnya sesuai atau tidak, betul mendekati ketika kita melakukan pengukuran berulang. Seperti contoh di sini. Misalkan nilai standar yang buat adalah 100 gram, hasil pengukuran 99,98 gram. Ada kesalahannya. Kesalahannya sedikit, 0,02 gram. Nah, karena di sini selisih hasil pengukuran dengan nilai standar sangat kecil, maka hasil pengukuran menggunakan akurasi yang sangat tinggi. Itu contoh. Contoh yang lain, kita lihat analisis di sini. Inilah contoh. Bisa kita lihat ini sebagai tempat latihan memanah atau menembak. Bisa kita lihat kondisinya. Inilah yang melihat bagaimana perbedaan antara presisi dan akurasi serta apa persamaan. Oke, kita lihat di presisi dan akurasi ini. Ketika kita melihat hasilnya tadi, tujuannya di presisi apa? Mengurangi variasi data. Di akurasi mengurangi kesalahan. Saya ulangi, mengurangi variasi data, sedangkan di akurasi mengurangi kesalahan terhadap nilai acuan. Selanjutnya, apa yang mempengaruhinya? Ketika presisi dipengaruhi oleh kesalahan acak, sedangkan akurasi adalah kesalahan sistematis. Nah, itu dia. Kemudian fokus. Fokus di presisi adalah keterulangan hasil dan akurasi adalah ketepatan hasil. Artinya apa? Dua hal ini punya makna yang sama tapi ada perbedaan. Nah, di sini kita lihat perbedaannya itu dan juga dampaknya ketika kondisi presisi dan akurasi dimunculkan. Nah, ini lihat. Anak panah, coba. Ketika presisi tinggi, akurasi tinggi. Gimana? Lihat dulu gambarnya. Hasilnya konsisten. Kemudian presisi tinggi, akurasi rendah, lihat arahnya, titik sasarannya. Hasil konsisten tetapi menyimpang dari nilai sebenarnya. Yang ketiga, ketika presisi rendah, akurasi tinggi, apa ceritanya? Maka ceritanya adalah hasil berprestasi namun rata-rata mendekati nilai sebenarnya. Sedangkan presisi rendah, akurasi juga rendah. Jadi kesimpulan dari dua ini, presisi menunjukkan konsistensi hasil pengukuran, sedangkan akurasi menunjukkan ketepatan hasil pengukuran. Nah, inilah terkait di presisi dan akurasi. Sampai di sini sudah paham? Sudah? Ada kira-kira mau tanya di sini? Tidak ada? Baik, kita akan lanjut materi selanjutnya, yaitu sensitivitas alat ukur. Nah, sensitivitas itu alat juga punya sensitivitas. Ketika kita membahas ini, bagaimana kemampuan alat ukur untuk mendeteksi perubahan kecil pada besaran yang diukur? Ada enggak gangguan? Karakteristiknya ada
secara umum tiga. Yang pertama dipengaruhi perubahan yang sangat kecil. Kemudian yang kedua dipengaruhi oleh resolusi atau skala. Dan yang ketiga membantu menghasilkan data yang lebih rinci. Tiga komponen ini berdampak terhadap sensitivitas alat. Nah, seperti gambar kita sajikan, contoh penggaris. Nah, ini sensitivitasnya atau skala terkecilnya 1 mm. Bisa kita lihat di penggaris kan? Punya penggaris kan? Nah, kemudian jangka sorong. Nah, jangka sorongnya juga kini sudah yang digital. Yang biasa kita pakai adalah yang manual. Maka bisa kita lihat skala terkecilnya adalah 0,02 mm. Yang ketiga mikrometer sekund. Ini juga lebih kecil, 0,01. Artinya apa? Ketika kita melihat ketiga bagian ini, bahwasanya mikrometer inilah memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan jangka sorong dan juga penggaris. Oke, bisa? Selanjutnya, ini salah satu yang paling utama juga dalam kalibrasi. Bagaimana alat dikalibrasi? Apa tujuan utama? Karena kita menganggap kalibrasi itu yang penting membuat jadi nol, membuat lebih bagus. Padahal kalibrasi itu banyak faktor yang harus kita lihat di sini. Apa saja? Nah, kalibrasi bagaimana proses membandingkan? Ketika kita melihat hasil awal, hasil akhir, setelah dipakai berulang-ulang. Itu dia. Selanjutnya, bagaimana ini kita mengacunya? Apakah standar nasional atau SNI atau satuan standar internasional? Jadi bisa kita lihat tujuan kalibrasi. Yang pertama, menentukan penyimpangan alat ukur. Bagaimana menyimpang? Setelah dipakai katakanlah 10.000 kali pengukuran, alat ini menyimpang enggak? Makanya bisa kita lihat contoh di SPBU. Itu dilakukan juga pengukuran berulang. Bagaimana volumenya? Ketika diisi, bagaimana tekanan udaranya? Maka perlu dilihat. Itu dikalibrasi. Kemudian menjamin akurasi hasil pengukuran, menjamin mutu data penelitian, serta apa? Mendukung jaminan mutu laboratorium. Nah, kapan kondisi terbaik melakukan kalibrasi? Ada beberapa. Yang pertama, sebelum praktikum, sangat penting ini kalau kita untuk tingkat sekolah, perguruan tinggi. Yang kedua, setelah alat diperbaiki, mana tahu rusak diperbaiki lagi. Yang ketiga, alat mengalami benturan, mana tahu, karena kita kan megang alat ini gemetaran nih, bisa jatuh, maka perlu dikalibrasi. Yang keempat, secara berkala atau biasanya ini punya SOP. Misalkan SOP menggunakan alat ukur di perguruan tinggi ini, katakan di prodi kita, prodi fisika, jelas itu. Katakanlah alat ukur massa, maka SOP-nya setiap per 6 bulan alat ini harus dikalibrasi, dicek keberadaan alat itu, apakah alat itu bermasalah atau tidak. Nah, proses kalibrasi ini membuat tahapan sebanyak 5 tahapan atau 5 langkah. Yang pertama adalah persiapan. Bagaimana persiapannya? Alat yang dicek ini gimana keberadaannya? Yang kedua, pengukuran pembanding. Gimana pengukuran pembandingnya nih kira-kira? Menggunakan alat itu, kira-kira yang bermasalah di mana? Yang ketiga, analisis penyimpangan. Bagaimana ini hasil pengukuran dengan alat standarnya? Kalau standarnya 2, nggak boleh dari kurang 2 atau lebih dari 2, harus pas dia. Yang keempat, maka dilakukan evaluasi. Sudah layak ke alat ini dipakai kembali. Yang kelima adalah terbitkan sertifikat. Ini kalau kita SOP yang bagus. Maka alat-alat ukur seperti di rumah sakit itu wajib mengalami kalibrasi. Ada tahapannya. Jadi tidak asal dipakai, walaupun sudah siap dikalibrasi, tidak boleh langsung dipakai, dicek dulu. Nah, kalau tidak lagi menyimpangan, maka dibuat, oh ini udah layak alatnya. Oke? Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Kalau secara matematis kita ingin menghitung nih, bagaimana alat itu? Kita ingin kalibrasi. Nah, ini persamaan. Ketika ada errornya. Errornya di sini gimana? Hasil pengukuran dikurang nilai acuan atau
persen errornya. Kira-kira berapa nilai hasil nilai dikurang nilai acuan dibagi nilai acuan kali 100? Berapa persen errornya? Kalau lebih dari 2% maka diselidiki lagi. Oh, berarti kurang. Kalau bisa jangan sampai errornya sangat banyak. Harus betul-betul kalau bisa 0%. Itu baru bagus kalibrasinya. Oke? Nah, yang kelima, ada kesalahan pengukuran. Ini biasa. Kenapa saya katakan biasa? Karena beda metode kita atau cara kita menggunakan alat. Kadang si Ripka ini dengan estetik bisa beda menggunakan alat itu. Mana tahu mereka kemungkinan menggunakan alat, bisa juga. Atau cara pandang. Nah, penglihatan terganggu bisa juga menyebabkan alat ukur menjadi salah. Kesalahan melihat bisa juga. Ya. Selanjutnya, di sini bisa kita lihat ada hal-hal yang perlu kita ketahui di sini. Pertama, jenis kesalahan sistematis. Kenapa dikatakan sistematis? Artinya terjadi secara tetap dan memiliki pola tersebut. Artinya pola-pola tertentu dibuat. Kalau 2 kali kesalahan, itu aja terus. Nah, apa contohnya? Alat yang tidak terkalibrasi. Kemudian kesalahannya tidak ada atau zero error dan metode pengukuran yang kurang tepat. Nah, maka dampaknya apa? Hasilnya menjadi kurang bagus. Yang kedua, kesalahan acak atau random. Nah, kita kadang suka dengan sistem acak ini kan. Pikiran kita juga kadang random gitu. Nah, alat ukur juga kesalahan dalam pengukuran itu tidak terjadi secara menentu dan sulit diprediksi. Kadang kalau kita fit bagus kita ukur, kalau tidak ya seperti itu hasilnya. Itulah yang perlu. Maka apa di sini contoh? Getaran meja, perubahan suhu, fluktuasi pembacaan alat. Nah, ini katakanlah alat kita letak di meja. Kita goyang-goyang. Contoh dari Aca nih ya kan? Bisa menurunkan. Nah, apa dampaknya? Maka kita akan baca skalanya salah, kemudian asal dicatat, menyebabkan apa? Hasilnya tidak bagus. Yang ketiga adalah kasar. Nah, ini kadang menyebabkan apa? Karena kelalaian kita. Dampaknya apa? Biasanya kalau kondisi seperti ini adalah karena kesalahan manusia. Dia ketika salah membaca skala, salah mencatat data, salah memilih satuan, maka ini menyebabkan apa? Kesalahan menurunkan presisi dan akurasi. Kalau kesalahan sistematis tadi adalah menurunkan akurasi, sedangkan kesalahan random atau acak menurunkan presisi. Tapi gabungan dari dua ini adalah apa? Kasar atau gross error. Disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian kita atau manusia. Maka presisi hancur atau turun, akurasi juga tidak. Oke? Bisa kira-kira? Nah, bisa kita lihat bagaimana di sini. Kamu juga bisa nanti menyelesaikan seperti contoh kasus ini ya. Oke? Nah, dari rangkaian pembahasan kita tadi ada hal yang perlu kita perhatikan. Ketika kita tahu kesalahan atau kelemahannya, maka kita harus bisa membuat jalan keluar atau solusinya. Caranya gimana? Ketika sumber kesalahan itu dari alat, contohnya skala rusak, zero error, sensor melemah, kemudian operator atau kita menggunakan salah membaca skala atau paralaks. Kemudian situasi lingkungan, apakah suhu, kemudian kelembapan, getaran yang diterima oleh alat, dan di metode SOP tidak sesuai. Katakan nih kita menggunakan jangka sorong. Kadang kita melihat skala utama dengan skala non ini asal jadi kita buat. Skala putarnya nggak kita putar, yang penting jadi pengukuran. Itu kurang bagus. Nah, objeknya. Karena apa? Contoh, benda berubah bentuk atau suhu. Kalau objeknya ini kita ukur beda-beda, hasilnya juga beda-beda. Inilah faktor dari sumber kesalahan. Bagaimana solusi? Solusinya adalah apa?
Untuk meminimalkan itu, yang pertama adalah gunakan alat sesuai spesifikasi. Yang kedua, lakukan yang namanya kalibrasi secara berkala. Kalau sudah waktunya itu alat dikalibrasi, ya kalibrasi, jangan dibiarkan. Nah, yang ketiga, ikuti SOP praktikum. Kita kan ada buku panduan nih. Untuk praktikum kita buat. Yang keempat adalah apa? Melakukan pengukuran berulang. Perhatikan dulu. Dan yang kelima apa? Kira-kira yang kelima. Apa yang kelima? Halo, apa yang kelima? Menggunakan data hasil pengukuran. Jadi perlu dilihat itu ya. Itulah hal yang perlu. Sebelum kita lanjut, ada lagi kira-kira pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan? Atau saya yang bertanya? Oke. Nah, ini coba perhatikan dulu studi kasusnya. Atau kita coba bahas dari data yang disimpulkan di sini. Coba, yuk kita perhatikan dulu. Ada 5 pengukuran yang dilakukan. Nah, di sini standar yang digunakan adalah 50 gram. Perlukah dilakukan yang namanya kalibrasi? Bagaimana? Coba pertanyaan dari 4 pertanyaan ini. Yang mana bisa kamu jawab? Arif bisa jawab? Perlu kah? Perlu. Nah, apa kira-kira jawaban pertamanya? Apakah ini memiliki presisi yang tinggi dari materi kita di sebelumnya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Ayo, untuk tingkat akurasi, gimana, Miss Teti? Apakah akurasinya tinggi? Mantap. Kemudian indikasi kesalahan sistematis. Ada kesalahan sistematis di situ, Maria? Dari alat itu? Tidak ada. Oke. Yang keempat, apakah alat masih layak digunakan tanpa kalibrasi? Nah, kalau melihat seperti ini dari kasus ini, maka kita perlu juga melakukan yang namanya kalibrasi. Bisa kira-kira semua? Bisa, Pak. Baik. Nah, jadi kesimpulan kita di materi ini, yang pertama, presisi menunjukkan konsistensi hasil pengukuran. Akurasi menunjukkan kedekatan terhadap nilai sebenarnya. Yang ketiga, sensitivitas menentukan kemampuan alat mendeteksi perubahan kecil. Yang keempat, kalibrasi menjamin keandalan alat ukur. Nah, kesalahan pengukuran tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi dapat diminimalkan melalui prosedur yang benar, kalibrasi berkala, dan penggunaan alat ukur yang sesuai. Jadi ini, ya, bisa kira-kira? Bisa, Pak. Nah, tugas mandiri nih. Coba. Jadi tugasnya ini nanti dikerjakan, dikirim by email ke email saya. Tahu email saya kan? Tahu, Pak. Nah, ya, dikumpulkan. Saya berikan waktu 2 hari. Kirimkan, nanti saya akan periksa dan kita akan bahas untuk pertemuan di minggu depan. Sebelum saya tutup, ada kira-kira lagi pertanyaan? Itu sudah sangat jelas semua? Jelas, Pak. Oke, kita akhiri pertemuan kita di hari ini. Saya ucapkan selamat siang, tetap semangat. Mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang salah. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Siang, Pak. Kita tutup dengan doa. Kita berdoa menurut agama kita, kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang.